yang ujung-ujungnya bakalan membunuh jutaan jiwa makhluk hidup. Ayo, what's up everyone? Welcome back again with me, Game 90net. Sesuai janji kita ya di video part pertama, dimana kalau misalnya gua ngebahas tentang serial SCP, jadi kalian harus manggil gua dengan sebutan Detektif Game 90net. Dan ceritanya di sini kita bakalan mencari tahu seluk-beluk misteri rahasia yang disimpan oleh organisasi SCP. Ini ada apa aja sih? Jadi di sini gua mau ngebahas tentang sosok entitas ya, sosok entitas atau bisa dibilang ini adalah dewa, sosok dewa yang telah ditemukan oleh SCP Foundation. Jadi ini adalah video spesial ya, dimana gua membahas tentang satu topik ya. Jadi di sini videonya panjang, tapi tentang satu SCP. Dan kalau misalnya kalian banyak yang suka tentang gua ngebahas sequel yang kayak beginian ya, yaitu tentang satu SCP, tapi gua ngebahas secara full historinya juga, kalian bisa tulis di kolom komentar SCP menarik seperti apa yang menurut kalian ini wajib untuk dimasukkan ke dalam list Game 90net. Ingat videonya, ingat SCP-nya ini harus ada historinya. Dan juga ceritanya memiliki sebuah dampak yang cukup luas untuk bumi ya, untuk dunia. Kayak gini kan wajib kita bahas gitu loh. Ya, jadi untuk kalian yang sudah penasaran dengan cerita kali ini, mari kita langsung saja eksekusi dan mengintip rahasia kecil atau rahasia besar yang sengaja disembunyikan oleh SCP Foundation tentang dewa yang satu ini. Apa sih? Yaldabaoth. Semoga gua nggak salah ngeja, karena kalau misalnya gua salah ngeja pasti banyak komen, bang ngomongnya salah, ngejanya salah tuh. Yaldabaoth gitu. Yaldabaoth. Salah aja langsung diprotes, gila. Oke. Jadi Yaldabaoth ini merupakan sebuah sosok atau salah satu entitas yang dipercayai oleh Yayasan SCP Foundation kalau ini Yaldabaoth adalah sosok dewa yang paling tua yang memiliki kemampuan luar sangat biasanya. Karena ia bisa menciptakan dan menghancurkan alam semesta, bahkan bisa menciptakan makhluk hidup dan mematikan nyawa makhluk hidup yang ia hidupkan, yang ia ciptakan. Cuma masalah utamanya di sini, sosok yang katanya adalah dewa Yaldabaoth ini memiliki sifat yang berlawanan. Ia lebih suka menghancurkan makhluk hidup dan mempermainkan manusia. Jadi sebelum Yaldabaoth ini ditemukan dan ditahan oleh SCP Foundation, ternyata ada beberapa orang yang sempat ngelihat wujud penampakan dari dewa yang satu ini. Di sini nggak ditulis sih siapa nama orang yang pernah ngelihat sosok dewa Yaldabaoth ya. Karena seperti biasa, namanya juga pasti kalau ada gua bakalan rahasiain. Nah, ceritanya nih, ada seorang pria yang melihat makhluk dengan bibir tertutup. Makhluk ini mengeluarkan mata yang jumlahnya ini banyak, guys. Terus ada juga yang mengaku pernah melihat penampakan manusia yang diikat di sebuah gedung yang ditemani sama 6 jenis binatang liar. Nah, coba lu bayangin, ada manusia yang diikat ya di kursi, terus ada 6 makhluk mitologi ya, makhluk berbahaya, makhluk liar, harimau, singa dan segala macam. Gak makan ini orang. Ini kan udah sebuah penampakan yang sangat luar biasa, sangat wow gitu loh. Nah masalahnya dari ke-6 binatang ini mereka semua tunduk sama manusia yang diikat pakai rantai, guys. Kalau diibaratkan manusia ini sudah kelihatan seperti sosok seorang raja, seorang malaikat atau seorang dewa. Nah ceritanya nih, pria yang awalnya dia ketemu sama sebuah sosok penampakan aneh ini, ia tuh kayak gimana ya, dia kayak tersanjung gitu. Tersanjung kayak di dalam hatinya dia ngomong, wah kok ada gue bisa melihat penampakan yang seperti ini. Lalu dari sinilah pria yang melihat penampakan aneh ini ya, karena dia takjub, dia langsung mendekat ke sosok misterius ini. Terus ia langsung bersujud karena ia merasa orang yang diikat di kursi tersebut adalah sosok yang sangat agung. Setelah pria ini dia bersujud ke hadapan entitas ini ya. Di sini entitas ini rupanya dia ngomong. Ia mengaku namanya adalah Yaldabaoth, sosok pencipta dan penghancur segalanya. Ia juga mengatakan, aku telah melihat banyak hal di dunia ini, seperti naga raksasa yang memiliki nafas api dengan cakar raksasa dan sisik yang sangat luar biasa kerasnya. Ia juga ngomong pernah mendengar lagu nyanyian kematian dari Putri Duyung yang ada di lautan luas. Bahkan dia juga pernah melihat sosok roh-roh jiwa manusia yang berkeliaran di bumi berteriak ingin kembali hidup
seperti semula. Bahkan sosok Yaldabaoth ini juga mengaku, saya sangat suka dengan semua hal yang pernah saya lihat ini. Mereka liar tapi membuat saya tertawa menikmatinya. Lalu setelah ia mengatakan hal tersebut, sosok pria yang diikat dengan rantai beserta dengan ke-6 binatang yang bersamanya ini tiba-tiba saja menghilang secara ajaib. Nah pertanyaannya, siapa sih sosok yang disebut dengan nama Yaldabaoth? Yaldabaoth sebenarnya kalau diurutkan dari beberapa dewa, dia adalah salah satu dewa paling tua yang sudah hidup jutaan miliaran tahun yang lalu. Ia terkenal sebagai dewa kuat yang pernah berperang dengan beberapa dewa dan iblis yang lainnya. Bahkan ada juga isu yang mengatakan kalau ia pernah melawan Scarlet King. Nah menariknya di sini, kalau misalnya kalian barusan notice sama yang gua bilang ya tentang ke-6 binatang yang bersama dengan Yaldabaoth, mereka ini sebenarnya bukan binatang biasa atau binatang hasil ciptaan, melainkan mereka ini adalah pengawal yang sangat setia yang selalu menemani Yaldabaoth. Nah mereka ini ada julukannya guys, yaitu disebut dengan nama Archon. Dan kurang lebih Archon ini ada sebanyak 6 jenis, yang dimana dari ke-6 Archon ini mereka selalu bersama dan selalu setia menemani Yaldabaoth. Nah salah satu bukti kenapa gue bilang kalau si Archon ini adalah makhluk atau penjaga yang sangat setia dengan Yaldabaoth, ini adalah ketika ada sebuah momen di mana mereka bertemu dengan salah satu Lord Goran, yang bisa dibilang ini adalah pelayan dari The Scarlet King. Yang kebetulan pada saat itu ceritanya si Lord Goran ini ia berusaha menaklukkan alam semesta yang telah ditaklukkan sama Yaldabaoth sama si Archon. Pada saat itulah si Archon ini dia melihat Lord Goran yang sedang berusaha menaklukkan alam semesta miliknya yang sudah dikuasai oleh pemimpin yang ia cintai. Si Archon langsung marah, murka dan langsung ngebantai Lord Goran tanpa ampun. Lalu Archon ini juga menyeret Lord Goran langsung ke hadapan muka si The Scarlet King. Jadi tanpa bantuan dari Yaldabaoth, kalian bisa bayangin sendiri kalau kekuatan dari para Archon ini bukan cuma namanya aja yang keren, melainkan kekuatan mereka ini sangat luar biasa. Karena kalau kalian tahu ya, Scarlet King ini juga merupakan salah satu iblis kegelapan yang bisa dibilang hanya menyentikkan jarinya saja maka alam semesta bakalan hancur. Dan kenapa para Archon ini nekat berani nongol di hadapan The Scarlet King tanpa bersama dengan Yaldabaoth? Sudah jelas kalau kekuatan para Archon ini memang luar biasa. Lalu ada lagi nih kisah lain dari Yaldabaoth yang menurut gua ini nggak wajib dilakukan oleh sebuah sosok yang disebut dengan nama dewa. Di sini ceritanya ada SCP-3806-A. Ini merupakan entitas anomali yang memiliki wujud perempuan yang mengaku ia bisa mengendalikan kematian dan juga menghidupkan seseorang yang telah mati. Nah saat SCP-3806-A ini sedang bekerja ya, sedang berusaha mengatur para roh-roh yang telah mati untuk dibawa ke tempat mereka seharusnya, tiba-tiba SCP-3806-A ia diserang sama Yaldabaoth. Lalu dewa ini juga mengambil roh-roh dan juga beberapa jiwa yang pada saat itu sedang dijaga sama SCP-3806-A. Rupanya diambil semuanya sama dewa Yaldabaoth. Nah dari kejadian insiden inilah SCP-3806-A ia langsung mengatakan kalau ia memiliki sebuah firasat yang sangat buruk, yaitu ia takut kalau kejadian yang pernah dilakukan oleh Dewa Odin, alias pada saat itu ternyata Dewa Odin ini pernah juga nih mengumpulkan ribuan jiwa manusia untuk dijadikan lentera pada saat Dewa Odin ini mau melakukan perang. Nah dari sinilah SCP-3806-A ini ia takut kalau misalnya lampunya mati guys. Kagak sadar juga gua. Karena lampunya mati, gue bakalan sediain footage-nya doang, so videonya tetap lanjut. Dewa Yaldabaoth atau The Scarlet King, suatu saat mereka pasti bakalan bertempur dengan sangat dahsyat yang ujung-ujungnya bakalan membunuh jutaan jiwa makhluk hidup. Nah ketakutan ini pun akhirnya terjadi, yang ujung-ujungnya mereka pun berperang dengan sangat dahsyat. Gue kagak akan jelasin detail pertempurannya seperti apa, yang jelas intinya di sini Yaldabaoth ini kesegel oleh Scarlet King di sebuah kandang raksasa emas atau disebut dengan kandang naga berwarna emas. Dari pertempuran tersebut nggak ada yang kalah atau menang karena mereka benar-benar sangat kuat. Ya coba lo bayangin, Yaldabaoth ngancurin kepala Scarlet King sampai hilang ya, tiba-tiba kepalanya regenerasi dalam 1 detik doang.
Intinya mereka ini adalah entitas yang memang kagak bisa mati guys. Karena ketika tubuh mereka hancur, mereka bakalan ujung-ujungnya ya regenerasi. Nah setelah Yaldabaoth ini kesegel ya, pada akhirnya ACP Foundation menemukan kandang tersebut dan berusaha meningkatkan kembali pertahanan kandang naga emas dengan kumpulan peralatan teknologi super canggih. Lalu ada juga nih sebuah insiden ya yang tiba-tiba terjadi, yaitu pada tanggal 30 Desember 2019. Yaldabaoth membuat keributan dengan meledakkan kandang tersebut dan menghipnotis beberapa personel penjaga yang ada di Site 59. Hasil hipnotisnya ini cukup parah guys, karena pada saat itu hampir seluruh personel staff yang ada di sana mereka menyerang satu sama lain dan memakan satu sama lain, yang ujung-ujungnya hampir menghabiskan seluruh penjaga yang ada di Site 59. Lalu pada akhirnya karena takut Yaldabaoth bebas kembali dan berkeliaran seperti dulu, pihak ACP Foundation pun menembak Yaldabaoth dengan sebuah senjata super canggih yang disebut dengan Hacksaw. Yang kemudian Yaldabaoth ini pun pada akhirnya lumpuh dan ia dikunci kembali ke dalam kandang. Ini menurut gua aja ya, secara pribadi ya, kalau Yaldabaoth ini sebenarnya sih sengaja membiarkan dirinya ini kesegel. Karena kalau dia bisa menciptakan dan menghancurkan sesuatu, apalagi skala kekuatannya adalah alam semesta, nggak mungkin dong Yaldabaoth ini bisa dengan mudah terkunci sama kandang kayak beginian, kandang ampas lagi. Gue curiga nih, pasti Dewa Yaldabaoth sedang merencanakan sesuatu, atau ia sedang mempermainkan pihak ACP Foundation. Karena selama ia di penjara, Yaldabaoth nggak pernah ya, sekali aja ya, dia ngomong sampai teriak-teriak untuk minta dilepasin. Bahkan ia juga nggak pernah marah-marah. Sudah jelas, ini sangat aneh. Dan kurang lebih itulah dia video kita hari ini guys, tentang kisah Dewa Yaldabaoth yang sangat kuat dan maha penghancur. Lalu kalau kalian bilang ia ada hubungannya dengan Scarlet King, sebenarnya memang iya. Yaldabaoth ini adalah paman dari Scarlet King, so mereka ada hubungan darahnya. Gitu deh. Anyway, sorry banget ya karena gue cuma bisa nyediain footage, karena gue juga nggak tahu di sini juga bakal mati lampu. So, maklumin. Oke, itu dia video kita hari ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Terus kalian juga jangan lupa untuk subscribe channel Gen 90 Net supaya kalian nggak bakalan ketinggalan notifikasi pada saat gua upload video baru. Terus kalian juga bisa kunjungi channel baru gua di PG Podcast Gaming supaya kalau misalnya kalian pengen cari informasi terbaru dari gua tentang informasi seputar menarik gaming lainnya, silakan main aja ke sana. So, see you guys on the next video and still Lumos.